Kekayaan alam bumi pertiwi memang telah menyilaukan bangsa-bangsa Eropa sejak abad pertengahan. Mereka kemudian tergerak untuk melakukan penjajahan. Berbarengan dengan balutan kemajuan ilmu pengetahuan, penyebaran ajaran Tuhan, dan terutama untuk kemakmuran dan kekayaan. Penjelajahan bangsa Barat mencari rempah Nusantara melewati sekian kisah dan peristiwa. Mulai dari Columbus yang tersesat dan menemukan benua Amerika pada tahun 1493, sampai Francisco Serrao yang mendarat di Ternate pada tahun 1512. Di tahun yang sama, Spanyol juga tidak mau kalah. Mereka mendarat di bagian lain Kepulauan Maluku, yakni Tidore. Mereka memiliki berbagai macam alasan untuk datang ke Asia Tenggara, terutama ke Kepulauan Nusantara. Nah, terutama alasan utama itu ketiga itu adalah masalah ekonomi, punya akses untuk mendapatkan komoditi yang paling dicari, yaitu rempah-rempah. Nah, ini yang mendorong mereka kemudian mencari jalan ya, untuk menemukan kepulauan rempah-rempah yang selama ini letaknya sangat dirahasiakan. Dan itulah yang kemudian mendorong berbagai macam ekspedisi di Eropa pada abad 15 untuk mencari jalan ke kepulauan rempah-rempah. Jadi orang Spanyol menempuh jalur melalui Samudra Atlantik pergi ke arah benua Amerika, sementara orang Portugis turut menyusuri pantai Afrika untuk mencari jalan ke arah Asia. Nah, ini yang kemudian menyebabkan mereka, meskipun ada semangat kompetisi begitu ya, tetapi kemudian juga memicu berbagai macam hal yang lain, misalnya perkembangan pengetahuan tentang geografi permukaan bumi, juga perkembangan pengetahuan tentang bangsa-bangsa lain yang kemudian menjadi awal mula dari ilmu yang disebut dengan antropologi, dan juga pengetahuan-pengetahuan lain termasuk juga pengetahuan di cabang ilmu pengetahuan alam seperti biologi dan segala macam. Jadi ekspansi bangsa Eropa itu menyebabkan dampak yang bermacam-macam. Dampak positif tentunya munculnya berbagai cabang ilmu pengetahuan baru, tetapi dampak negatifnya tentu saja memunculkan kolonialisme. Pertemuan mereka dengan tanah muasal rempah ini kemudian mengubah arah sejarah. Keserakahan menjadikan bangsa-bangsa Eropa tidak lebih dari penjajah. Penjajahan yang melupakan nilai-nilai peradaban, penjajahan yang tidak berperi kemanusiaan dan peri keadilan. Kedatangan Portugis dan Spanyol menjadi provokator yang memantik dan membakar perseteruan raja-raja penguasa wilayah di Kepulauan Maluku. Perang terjadi berulang kali di antara kedua bangsa Eropa dan masing-masing sekutu mereka. Ya, saya kira sebelum kedatangan orang Eropa, relatif mereka punya posisi yang lebih independen. Artinya mungkin satu dengan yang lain saling bersaing, tapi tidak ada kekuatan yang menghegemoni. Artinya kerajaan-kerajaan ini ya terlibat di dalam peperangan dan segala macamnya, tapi tidak ada satu kekuatan yang betul-betul bisa mengendalikan semuanya. Nah, barulah setelah muncul kekuatan orang Eropa, itu satu persatu mereka itu diikat melalui kontrak, ataupun kadangkala justru ditaklukkan melalui peperangan ya, tergantung dari kepentingan orang Eropa terhadap wilayah itu. Kalau cukup dengan mengikat kontrak, tentu mereka nggak akan melakukan peperangan, karena peperangan kan memerlukan biaya, dan ini biaya yang dikeluarkan ini tentu akan menjadi beban bagi mereka, dan justru kan tujuannya untuk cari keuntungan, bukan mengeluarkan biaya. Jadi kalau bisa nggak perang ya nggak usah perang, ngapain harus perang gitu ya. Nah, tetapi kadangkala untuk wilayah-wilayah tertentu yang
mungkin sangat strategis, artinya nggak bisa lagi dengan kontrak, ya nggak ada jalan lain, mereka harus melakukan penaklukan secara militer. Itu sebabnya kemudian orang-orang Eropa yang datang ke Asia ketika itu banyak, sedikit banyak itu menyiapkan diri untuk satu kekuatan yang bisa menaklukkan. Jadi artinya yang mereka bawa itu senjata. Setiap pihak melakukan segala siasat untuk menguasai hasil bumi Maluku. Salah satu cara yang digunakan untuk mempertahankan daerah kekuasaan itu adalah dengan membangun benteng. Kalamata, demikian nama benteng tinggalan Portugis ini. Dibangun tahun 1540, Benteng Kalamata atau Benteng Kayu Merah memiliki nama asli Santa Lucia. Benteng ini adalah penanda betapa kekuatan senjata dan kekerasan menjadi bagian tak terpisahkan sejak mula pertama orang-orang Eropa menjejakkan kaki di Nusantara. Pada awalnya Benteng Kalamata dibangun oleh Portugis sebagai benteng pertahanan dalam rangka perluasan daerah kekuasaan di Ternate dan menahan serangan Spanyol yang kala itu menguasai wilayah Tidore. Namun, setelah Portugis meninggalkan Ternate di tahun 1575, Spanyol menduduki benteng ini dan menjadikannya pos perdagangan rempah-rempah. Ya sebetulnya kalau kita melihat kepada catatan bangsa Eropa yang pertama kali membuat rekaman tentang perjalanannya ke Asia Tenggara itu adalah Marco Polo. Marco Polo itu sekitar abad ke-13, 1200 sekian. Dia dalam perjalanan pulang dari Cina kembali ke Venesia di Italia, itu tidak kembali melalui jalur darat. Karena jalur darat mungkin ketika itu tidak aman. Akhirnya dia melalui jalur laut, maritim, dan dia turun dari Laut Cina Selatan sampai ke ujung utara Sumatera, melintasi Selat Malaka, di Kerajaan Samudra dan Pasai, dan sempat singgah di sana selama mungkin sekitar 3-4 bulan untuk menunggu angin musim. Dan dalam masa singgahnya itu dia membuat berbagai macam catatan tentang situasi di Asia Tenggara. Jadi kalau kita merunut kepada sumber tertulis, tentu saja catatan dari Marco Polo itulah sumber yang pertama yang mengawali dari pengetahuan orang Eropa tentang Asia.